Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Jihaika Sari Supekti, dengan Ferini Nugrahini dan yang satunya lagi Wahyu Kurnia Rahayu. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas pengembangan materi ajar bahasa Indonesia. Di sini kami mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, untuk kompetensi dasar yang kami ambil yaitu KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6 itu berisi menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Sedangkan untuk KD 4.6 itu berisi menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Kemudian untuk pengembangan indikatornya yaitu yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat merinci struktur dari teks prosedur yang telah dibaca. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat merinci unsur kebahasaan dari teks prosedur yang telah dibaca. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menilai dan memperbaiki kesalahan pada teks prosedur yang telah dibaca. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi teks prosedur. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan isi teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi dari teks prosedur. Kemudian materi pokoknya yaitu teks prosedur. Untuk submaterinya, yang pertama yaitu struktur kebahasaan teks prosedur, yang kedua aspek kebahasaan teks prosedur, yang ketiga struktur teks prosedur, yang keempat unsur kebahasaan teks prosedur, dan yang terakhir yaitu isi dari teks prosedur. Nah, untuk mencapai indikator tersebut, pembelajaran kita alokasikan menjadi 4 kali 45 menit atau setara dengan 2 kali pertemuan, seperti itu. Untuk materi selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran akan disampaikan oleh Ferini Nugrahini. Selanjutnya ada langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran pertama-tama ada kegiatan pembuka. Peserta didik akan merespon salam yang diberikan oleh guru. Peserta didik berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Dan yang ketiga, peserta didik menyimak persepsi yang diberikan oleh guru. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti pertama-tama, peserta didik akan menyimak materi mengenai teks prosedur yang disampaikan oleh guru. Kedua, peserta didik dapat bertanya apabila ada yang kurang dipahami dari materi yang telah disimak. Ketiga, peserta didik berkelompok lalu berdiskusi mengenai struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur yang diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik diminta untuk menilai dan memperbaiki teks prosedur tersebut yang sudah diberikan oleh guru. Lanjut ke kegiatan inti keempat, peserta didik diminta membuat sebuah teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi dari teks prosedur. Kelima, peserta didik mendemonstrasikan teks prosedur yang telah mereka buat dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi dari teks prosedur tersebut. Lalu ke kegiatan penutup, peserta didik bersama guru akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan.
Kedua, peserta didik akan menyimak penjelasan guru mengenai materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Latihan dan penilaian. Latihan-latihan ini berguna untuk melatih kemampuan peserta didik dalam memahami teks prosedur. Dalam memahami teks prosedur, biasanya disajikan beberapa teks yang berkaitan dengan cara pembuatan makanan, cara pengambilan uang dari ATM, dan juga cara untuk membuat kartu pelajar. Namun, di sini kelompok kami memilih untuk menyajikan teks berupa teks prosedur yang isinya cara membuat gudeg dari Jogja. Tugas yang kedua bagi peserta didik yakni peserta didik menonton video dari YouTube yang digunakan untuk mengisi tugas mereka. Kemudian penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3, yakni penilaian sikap, penilaian kognitif, dan juga penilaian keterampilan. Penilaian sikap berkaitan dengan observasi atau pengamatan peserta didik selama pembelajaran itu berlangsung. Kemudian penilaian kognitif. Penilaian kognitif berkaitan dengan pengetahuan peserta didik. Misalnya dari struktur teks prosedur, aspek teks prosedur, dan juga kebahasaan teks prosedur. Kemudian penilaian yang ketiga yakni penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini berkaitan dengan memperbaiki teks prosedur yang diberikan, membuat teks prosedur, kemudian mendemonstrasikan teks prosedur yang telah dibuat oleh peserta didik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.